Karena tidak akan mau puasa dengan benar kecuali orang yang beriman. Kalau munafik, fasik, kafir nggak akan mau puasa, ngapain? Beriman aja kalau imannya kurang nggak mau. Kalau imannya lemah nggak mau. Ada iman tapi lemah nggak mau. Ketika Allah cerita puasa, Allah bicara iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai kamu orang beriman, diwajibkan atasmu sebuah kewajiban tertulis untuk berpuasa. Allah pakai kata tulis. Bukan Allah katakan wajaba alaikum, wajib atasmu, bukan. Kewajiban tertulis. Seolah-olah Allah ingin beritahu pada kita, jangan hapus sampai hari kiamat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kamu, mereka juga diwajibkan tertulis dalam kitab sucinya untuk puasa, tapi mereka hapus. Hampir tidak ada lagi umat di dunia yang puasa kecuali orang Islam. Padahal semuanya kitab suci memuat untuk perintah puasa itu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa menurut latihan Ramadan itu dua. Pertama, tidak rakus dengan yang halal. Yang kedua, jijik dengan yang haram. Itu aja. Kalau kita tanya, sudahkah saya bertakwa? Saya sudah puasa 40 tahun, saya sudah puasa 50 tahun. Oh, gampang aja ukurannya. Adakah Anda masih rakus dengan yang halal? Masih. Anda bukan orang bertakwa. Adakah Anda sudah jijik dengan yang haram? Belum. Anda bukan orang bertakwa. Berarti puasa Anda 50 tahun, 40 tahun belum berbuah takwa. Puasa ini kita diharamkan makan yang halal-halal, minum yang halal-halal. Orang puasa bukan dilarang makan babi. Makan babi gak usah puasa pun haram. Bukan dilarang makan anjing. Makan daging anjing gak puasa pun haram. Yang diharamkan itu yang halal, jus jeruk, jus tomat, halal. Coba minum sekarang. Kena 3 dia. Dia berdosa, puasanya batal, wajib ganti hari lain. Soto Madura, halal. Nah, coba makan sekarang. Kena 3 dia. Dia berdosa, puasanya batal, ganti hari lain. Istri halal nggak? Halal. Istri sendiri. Kalau istri orang nggak. Nah, coba tidur di siang ini, kena 4. Berdosa, puasa hari ini batal, wajib ganti hari lain. Kena kafarah, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa ini menahan diri dari yang halal-halal. Supaya apa? Supaya setelah Ramadan berlalu nggak rakus lagi dengan yang halal. Masalahnya itu aja. Makanya buka puasanya pun sederhana aja, kurma. Kalau nggak ada kurma mengkal, rutop, kurma mateng, tamar. Kalau nggak ada, apa aja yang manis, sawo, pisang. Pokoknya buah-buahan lah yang masak di pohon, masak yang tidak dibakar dengan api. Supaya nggak rakus. Makan kurma 7 udah kenyang, 21 muntah. Nggak boleh rakus-rakus. Kalau nggak ada juga buah-buahan yang manis, yang tidak dibakar api, air putih, bilma'i, dengan air yang tidak dibakar api. Itu ada rahasianya. Kenapa? Seolah-olah Nabi mau beritahu, nanti di akhir zaman banyak umat Islam buka puasa, udah disuruh jangan yang dibakar api, yang manis, buka puasa malah api dimakan. Allah malah kasumtu, wabika amantu. Mana udah bilang jangan yang dibakar api, malah api dimakan. Kalau Rasulullah turun lihat umat Islam buka puasa, Rasulullah bingung. Kok jadi ular naga semua ini? Stop. Kalau kita mau bertakwa 2 saja dari segi latihan Ramadan ya. Kalau puasa, kalau sholat lain lagi nanti buahnya. Zakat, infak, sedekah menimbulkan takwa juga, tapi lain lagi buahnya. Kalau puasa buahnya tidak
rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram. Udah, itu aja. Kalau sama yang haram masih tidak jijik, nggak bertakwa, udah jelas. Durhaka ya. Ada seorang pejabat tanda tangan surat. Anak buahnya satu kali tanda tangan kasih satu amplop. Satu kali tanda tangan kasih satu amplop. Tanda tangan satu amplop. Bulan Ramadan tanda tangan dikasih anak buahnya amplop. Marah dia. Apa ini? Oh, maaf bos, biasanya kan satu kali tanda tangan. Ini ada amplop isinya 500.000. Gila kamu. Ini bulan Ramadan, tahu? Sebentar lagi lebaran, 2 juta dong. Kalau begini nggak bisa takwa ini orang. Gimana mau bertakwa yang haram aja diembat? Kan aneh kan? Ada orang puasa, kemarin saya di Australia 11 jam lebih, enteng lah. 2 tahun yang lalu di Amerika 18 jam, hari ini di Amerika 19 jam lebih, di Norwegia 22 jam. Bayangkan kita menahan diri, Indonesia 14 jam rata-rata, menahan diri nggak makan yang halal-halal, nggak minum yang halal-halal, nggak pakai istri kita yang halal, tiba-tiba buka puasa pakai yang haram. Kan malaikat jadi heran gitu, goblok, kan bingung gitu. Perilaku kita itu bikin malaikat jadi takjub gitu. Apa-apaan kamu? Yang halal nggak kamu makan 14 jam, giliran buka puasa pakai uang suap, EKTP. Gimana mau jadi orang bertakwa begini? Takwa itu aja. Kalau dari Ramadan 2, tidak rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram. Sudah selesai. Ketika Allah cerita puasa, Allah cerita iman. Karena tidak akan mau puasa dengan benar kecuali orang yang beriman. Kalau munafik, fasik, kafir nggak akan mau puasa, ngapain? Beriman aja kalau imannya kurang nggak mau. Kalau imannya lemah nggak mau. Ada iman tapi lemah nggak mau. Ibarat lampu 100 watt. Dia kalau dikirim listriknya 50 watt nggak nyala. Karena bola lampu itu 100 watt. Dikirim 50 watt nggak nyala. Kirim 70 watt nggak nyala. Kirim 80 watt nggak nyala. Kirim 90 watt nyala tapi sedikit. Kalau orang Batak bilang merlep. Kirim 95 watt, ketip-ketip, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, bikin sakit mata aja. Kirim 100 watt baru nyala. Sama dengan puasa ini. Kamu orang beriman, diperlukan voltase yang tinggi. Mungkin 1000 watt baru bisa nyala. Kalau cuman 10 watt, 20 watt, 100 watt nggak nyala. Nggak mau puasa. Puasa mas? Nggak. Kenapa? Lemes. Siapa puasa nggak lemas? Semua orang puasa. Mike Tyson aja puasa lemas. Nah ini satu. Ketika Allah cerita puasa, Allah cerita iman. Ketika Allah cerita bulan Ramadan, Allah nggak cerita puasa. Nah itu ajaibnya. Ketika Allah cerita bulan Ramadan, Allah cerita Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ketika Allah cerita Ramadan, bulan Ramadan, Allah nggak cerita puasa, Allah cerita Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk untuk untuk semua manusia. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk Allah di situ dijelaskan. Wal furqan, dan membedakan yang batil dengan yang hak, yang gelap dengan yang terang, yang halal dengan yang haram, dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi ketika Allah cerita bulan Ramadan, Allah cerita Quran. Seolah-olah Allah ingin beritahu sama kita, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana kita berlatih untuk mengkontrol nafsu kita agar mau taat sama Quran. Yang halal nggak dimakan, tuh. Yang halal tidak diminum, tuh. Mengkontrol nafsu. Sampai kapan dimakan? Beduk maghrib baru makan. Begitu. Kontrol. Nafsu dalam Islam bukan dibunuh.
Itulah ajaibnya agama Islam, tidak disuruh membunuh nafsu. Sebab Allah tahu tidak akan bisa manusia membunuh nafsu. Sebab nafsu itu perlengkapan manusia. Dibunuh tidak bisa. Orang Katolik, pendeta-pendetanya mencoba membunuh nafsu syahwat, nggak kawin. Berapa banyak di Amerika, saya baca koran, saya baca waktu saya ke sana, di Eropa, di belakang gereja mereka banyak ditimbun bayi-bayi hasil hubungan gelap. Mana tahan nafsu dibunuh. Diam-diam mereka berzina. Pendeta Buddha dilarang makan daging. Mana tahan. Kita makan semeja sama dia, kita makan ayam, dia makan kangkung. Mana tahan. Di belakang kita diam-diam kodok pun diembat. Orang Islam tidak disuruh membunuh nafsu. Orang Islam hanya disuruh mengkontrolnya saja. Pas waktunya lepas saja. Istri cantik seliweran, tahan, ntar lagi udah asar. Begitu maghrib, sini. Kenapa mas? Saya siapkan makanan, mau buka puasa. Iyalah, kita buka puasanya lain aja hari ini. Kunci kamar, Allahumma laka sumtu wa bika. Boleh nggak? Pokoknya dikontrol aja nafsu itu, bukan dibunuh. Nah, puasa itu mengkontrol nafsu biar tunduk sama aturan Allah, tunduk dengan Quran. Jangan mentapi-tapikan Quran. Tunduk. Kita ini kalau bisa mati bertakwa, supaya masuk surga nggak diperiksa. Uiddat lil muttaqin, surga untuk orang-orang bertakwa. Kalau nggak bisa bertakwa sampai mati, paling tidak di bawahnya sedikit. Tidak sekedar beriman, tapi di bawah takwa sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei kamu orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ketika ayat ini turun, sahabat nggak ada yang berani pergi ke ladang, nggak berani tidur dengan istrinya, zikir, nangis, baca Quran, sholat, nggak ada kerja lain. Beberapa hari kemudian jumpa Nabi, ya Rasul, kami ini nggak berani ke ladang, nggak berani cari nafkah, nggak berani campur sama istri, ketawa pun kami nggak berani. Kenapa? Karena perintah Allah ini berat sekali. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, nggak berani kami. Datang wahyu lain, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekuat tenagamu, semampumu. Barulah sahabat tenang. Jadi ayat ini kata Imam Suyuti mansuh hukumnya. Kalau takwa dengan sebenar-benar takwa, ketawa pun tidak bisa. Nah, ditukar mastata'tum. Semampumu, sekuat tenagamu. Tiap-tiap orang berbeda-beda itu. Ada yang tahajudnya tahan 100 rakaat, ada yang tahajudnya 2 rakaat. Tidak sama, sekuat tenaga. Ada yang malam nggak tidur ibadah, seperti Imam Hanafi, Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Beliau nggak tidur malam, 1000 rakaat sehari semalam. Imam Syafi'i malam Ramadan sekali khatam, siang Ramadan sekali khatam. Ya, tengok imannya, sekuat tenagamu. Nggak sama tiap-tiap orang. Ya, kan iman ini kan seperti emas. Ada yang 24 karat, emas murni. Ada yang 22 karat. Ada yang 18 karat. Iman seperti emas. Ada yang sekarat. Beda-beda. Sekuat tenagamu. Kalau nggak mampu sampai mati bertakwa, nggak mampu. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paling tidak mati nyerah dengan hukum Allah. Jangan kau mati melainkan menyerah dengan hukum Allah. Muslim itu asal kata aslama yuslimu islaman. Tunduk patuh menyerah dengan hukum Allah. Itu. Kalau takwa tinggi, mengerjakan yang wajib dan yang sunat, sekaligus meninggalkan yang haram dan yang makruh. Itu takwa. Nggak bisa seperti itu. Minimal mati nyerahlah dengan hukum Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya.
Saya tidak pernah nyembah selain Allah, nggak pernah nyembah Nyai Roro Kidul, nggak pernah pergi ke Gua Serindil, nggak pernah saya lihat Semar Ngising, nggak pernah. Pokoknya saya la ilaha wa bidzalika umirtu, begitu aku diperintah. Begitu aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah salah satu dari orang yang tunduk patuh, menyerah dengan hukum Allah. Jadi kita itu disuruh menyerah, jangan ngelawan.